Apakah kalian tahu? Quotes, ilmu tanpa agama membutakan, agama tanpa ilmu adalah pincang, adalah ucapan seorang ateis, yaitu Albert Einstein. Kenapa kalian harus ateis daripada agnostik dan beragama? Dalam lanskap kepercayaan, ada 3 kelompok besar. Mereka yang beragama, mereka yang agnostik, dan mereka yang ateis. Pilihan kita untuk menjadi ateis bukan sekadar keputusan spontan, melainkan hasil dari pemikiran yang mendalam dan pengalaman hidup yang kompleks. Ateis juga penuh dengan kebaikan, tanpa harus ditakut-takuti oleh neraka atau dijanjikan surga. Beberapa tokoh besar dunia, seperti Brad Pitt, Daniel Radcliffe, Keira Knightley, Matthew Bellamy, hingga ilmuwan seperti Richard Dawkins, Lawrence Krauss, Stephen Hawking, bahkan Albert Einstein, dikenal memiliki pandangan yang tidak mengarah pada kepercayaan terhadap Tuhan. Dan saya tidak pernah menyangkal ini. Sebuah survei pada tahun 2015 menemukan bahwa ateis dan agnostik menempati urutan ketiga populasi terbanyak di dunia, setelah Kristen di urutan pertama dan Islam di urutan kedua. Ada beberapa alasan yang menurutku menyebabkan seseorang menjadi ateis atau memutuskan menjadi ateis. 4 garis besar yang mendasarinya adalah: 1. Sains sebagai pilar kebenaran. Salah satu alasan utama seseorang menjadi ateis adalah keunggulan sains dalam menjelaskan realitas dibandingkan dengan agama. Profesor Richard Dawkins dalam bukunya The God Delusion menyoroti sebuah eksperimen terkenal yang disebut eksperimen doa agung yang dipimpin oleh Dr. Herbert Benson. Studi ini dilakukan untuk mengetahui apakah doa bisa berpengaruh pada kesembuhan seseorang. Eksperimen ini menghabiskan $2,4 juta dan memonitor 1.802 pasien di 6 rumah sakit yang dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama mendapatkan doa dan tidak mengetahui hal itu. Kelompok kedua tidak mendapatkan doa dan tidak mengetahui hal itu. Kelompok ketiga mendapatkan doa dan mengetahui hal itu. Sayang sekali, hasil eksperimen tersebut, seperti yang dilaporkan dalam American Heart Journal pada tahun 2006, menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan antara pasien yang didoakan dan pasien yang tidak didoakan. Sama sekali tidak ada efeknya. Justru, mereka yang tahu bahwa mereka didoakan malah mengalami berbagai komplikasi yang jauh lebih besar dibanding mereka yang tidak tahu. Jauh sebelum itu, Francis Galton, sepupu Charles Darwin, menganalisis apakah berdoa bagi seseorang bisa berpengaruh. Setiap hari Minggu, seluruh jemaat di berbagai gereja berdoa untuk kesehatan keluarga kerajaan. Jika doa benar-benar efektif, tidakkah mereka seharusnya lebih sehat dibandingkan dengan rakyat biasa? Namun, Galton menemukan tidak ada perbedaan signifikan. Ini memperkuat gagasan bahwa sains dan agama mungkin tidak akan pernah bisa berjalan bersama. Kenyataan seperti evolusi pun bertentangan dengan kisah penciptaan Adam dalam agama Samawi. Kedua, perang atas nama agama sejarah manusia diwarnai oleh perang dan konflik yang dipicu oleh agama. Salah satu contoh paling terkenal adalah Perang Salib yang dimulai pada tahun 1095 ketika Paus Urbanus II mengajak umat Kristen untuk merebut Yerusalem dari Muslim. Narasi perang ini mirip dengan retorika kelompok-kelompok ekstremis modern yang memobilisasi massa atas nama agama. Bahkan di Indonesia, konflik berlatar belakang agama, seperti yang terjadi di Poso dan Ambon, menunjukkan bagaimana agama bisa menjadi alat untuk memecah belah masyarakat dan memicu kekerasan. 3. Sikap kaum religius. That happened. I take my cues from Jesus, who we've already agreed Did is historically that accurate. happen? I believe that Jesus believed the Old Testament to be historically accurate. Do you believe that that happened? I believe it happened because Jesus did. Banyak orang memilih ateisme karena perilaku sebagian kaum religius yang tidak mencerminkan nilai-nilai moral yang mereka anut. Contoh nyata adalah kasus penerbitan kartun Nabi Muhammad di
di Jylland Posten dan majalah Charlie Hebdo yang berujung pada ancaman pembunuhan dan aksi protes besar-besaran. Kalangan umat muslim dunia. Masa aksi mendesak pemerintah Jawa Barat untuk mengambil sikap. Di Indonesia, kasus serupa terjadi saat Ahok dituduh menistakan agama, yang berujung pada demonstrasi berjilid-jilid dan ketegangan sosial berkepanjangan. Sikap yang reaktif dan intoleran dari sebagian kelompok beragama seringkali membuat orang merasa bahwa agama tidak membawa kedamaian, melainkan konflik. Hal ini membuat banyak orang memilih ateisme karena mereka tidak ingin terikat pada dogma yang seringkali bertentangan dengan kebebasan berpikir dan kemanusiaan. The problem of evil, masalah kejahatan dan penderitaan. Salah satu argumen filosofis terbesar yang sering dikemukakan ateis adalah the problem of evil atau masalah kejahatan dan penderitaan. Jika Tuhan Maha Baik dan Maha Kuasa, mengapa begitu banyak penderitaan dan ketidakadilan di dunia? Mengapa anak-anak mati kelaparan, perang terus terjadi, dan bencana alam merenggut banyak nyawa tanpa pandang bulu? Ateis melihat bahwa jika Tuhan ada dan memiliki sifat Maha Baik serta Maha Kuasa, maka seharusnya kejahatan dan penderitaan tidak akan begitu masif. Namun kenyataan berbicara sebaliknya. Penderitaan ada di mana-mana, dan seringkali mereka yang berdoa pun tidak mendapatkan pertolongan. Dari sudut pandang ini, lebih masuk akal untuk menyimpulkan bahwa Tuhan tidak ada daripada mempertahankan kepercayaan pada entitas yang membiarkan penderitaan terjadi tanpa alasan yang jelas. 5. Kenapa tidak agnostik? Beberapa orang mungkin memilih untuk menjadi agnostik daripada ateis karena merasa bahwa kita tidak bisa benar-benar mengetahui apakah Tuhan ada atau tidak. Namun, bagi banyak ateis, agnostisisme dianggap sebagai posisi yang tidak cukup tegas. Agnostisisme berpendapat bahwa kita tidak bisa mengetahui secara pasti keberadaan Tuhan. Namun, dalam praktiknya, jika seseorang tidak hidup dengan anggapan bahwa Tuhan ada, maka secara fungsional, dia sudah berada dalam ranah ateisme. Seperti yang dikatakan Richard Dawkins, seseorang tidak perlu membuktikan dengan kepastian mutlak bahwa Tuhan tidak ada. Cukup melihat bukti-bukti yang ada dan menyimpulkan bahwa Tuhan sangat tidak mungkin ada. Seperti halnya kita tidak mempercayai mitos-mitos lama yang tidak memiliki dasar ilmiah. Memilih menjadi ateis bukan hanya tentang menolak keberadaan Tuhan, tetapi juga tentang memilih pendekatan yang lebih rasional terhadap kehidupan. Sains memberikan penjelasan yang lebih logis dan berbasis bukti, sementara sejarah menunjukkan bahwa agama seringkali menjadi sumber konflik dan intoleransi. The problem of evil semakin memperkuat argumen bahwa jika Tuhan ada, maka sifatnya harus dipertanyakan. Dan jika kita tidak hidup dengan asumsi bahwa Tuhan ada, maka agnostisisme tidaklah cukup tegas. Ateisme adalah posisi yang lebih logis dan konsisten. Ketika agama gagal memberikan jawaban yang memuaskan terhadap pertanyaan fundamental manusia dan justru menjadi pemicu perpecahan, tidak heran jika banyak orang lebih memilih untuk tidak mempercayai Tuhan sama sekali daripada tetap berpegang pada sesuatu yang tidak memberikan manfaat nyata dalam kehidupan mereka.